Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Maulana Prambudi. Baik, saya di sini akan menjelaskan sejarah singkat terkait sepak terjangnya Pangeran Diponegoro. Tugas ini saya buat teruntuk memenuhi UTS di mata kuliah sejarah Mazhab Ciputat. Baik, langsung saja masuk ke topik sejarah yang berjudul Jejak Perlawanan Diponegoro yang menyulut api semangat dari masa silam. Masuk kepada awal abad ke-19, tanah Jawa diliputi tekanan dan ketidakadilan. Rakyat jelata didera pajak, adat, budaya, dan direndahkan. Dan tanah-tanah warisan leluhur dirampas oleh kekuasaan kolonial Belanda. Dalam gelapnya penjajahan, lahirnya cahaya perlawanan, yaitu Pangeran Diponegoro. Saya akan menjelaskan latar belakangnya secara singkat. Beliau lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Meski berdarah bangsawan, ia memilih hidup sederhana dengan rakyat dan menghidupi agama. Ia resah melihat kerusakan moral bangsawan pada masa waktu itu dan ketidakpedulian kerajaan terhadap penderitaan rakyat. Lanjut di pemicu perlawanan. Pada tahun 1825, Belanda membuat jalanan yang melintasi makam leluhurnya tanpa izin. Ini bukan sekedar pelanggaran fisik, tapi penghinaan spiritual dan budaya. Pangeran Diponegoro meyakini inilah panggilan jihad, bukan sekedar perang fisik, tapi perlawanan atas ketidakadilan. Dilanjut, beliau pun menyusun strategi perang. Pada tahun 1825 sampai 1830, perang rakyat terbesar abad itu di Nusantara. Yang beliau strategikan mencerminkan kecerdasan militer dan nilai-nilai lokal. Yang mencakup satu yaitu perang gerilya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perang gerilya, yaitu perang yang mengandalkan pengetahuan medan lokal, serangan cepat, dan penguasaan wilayah, pegunungan, serta hutan. Yang kedua dari strateginya yaitu mobilisasi rakyat, yaitu mengajak petani, santri, dan kaum adat sebagai kekuatan utama. Ia menyatukan rakyat dengan semangat jihad dan pembebasan. Yang ketiga yaitu jaringan komando, membangun jalur komunikasi rahasia antar pos perlawanan yang menyulitkan penjajah menebak langkah selanjutnya. Yang keempat yaitu simbolisme agama dan budaya. Ia tampil sebagai ratu adil, pembela agama, sehingga mendapat legitimasi spiritual yang kuat dari rakyat. Setelah perang itu, meskipun belum selesai sampai merdeka dan sudah jadi pukulan mundur untuk para penjajah. Di akhir perlawanan, setelah 5 tahun, Belanda menggunakan tipu daya dengan mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding di Magelang pada tahun 1830. Di sana ia ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga wafat beliau pada tahun 1855. Namun semangatnya tak pernah mati. Ia bukan kalah, tapi diwariskan ke generasi selanjutnya. Mungkin itu ya sejarah singkat dari Pangeran Diponegoro. Dan saya mengambil hikmah dari tekad Pangeran Diponegoro ini yang saya rangkum di berbagai poin-poin ya. Mungkin salah satunya yaitu prinsip dan integritas. Mahasiswa harus punya nilai yang dipegang teguh. Pangeran Diponegoro